Halo semua, perkenalkan nama saya Maliha dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Saya memiliki latar belakang keluarga dari Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Namun saya lahir di Provinsi Riau sehingga saya akan menceritakan cerita rakyat mengenai asal mula kota Dumai atau yang sering dikenal dengan Dongeng Putri Tujuh. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima diketahui memiliki 7 putri yang elok dan rupawan. Namun dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya adalah Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring. Kemudian rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itulah sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri tersebut sedang mandi di Lubuk Sarang Umay. Namun, karena terlalu asik berendam dan bersenda gurau, ketujuh putri tersebut tidak menyadari bahwa ada beberapa pasang mata yang mengamati mereka, yaitu adalah Pangeran Empang Kuala bersama beberapa pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak, dan sepertinya Pangeran Empang Kuala telah terpesona oleh kecantikan Putri Mayang Sari. Tanpa sadar, Pangeran Empang Kuala bergumam lirih. Gadis cantik di Lubuk Umay, cantik di Umay. Ya, de Umay, de Umay. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Sang pangeran pun jatuh cinta kepada putri. Karena itu, sang pangeran berniat untuk melamar putri. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari. Utusannya tersebut mengantarkan tepak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinang dari Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima pun menjunjung tinggi adat kerajaan, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol yang paling besar di antara 7 buah combol yang ada di tepak itu. 6 buah combol lainnya sengaja tidak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak untuk menerima pinangan terlebih dahulu sebelum adik-adiknya. Mengetahui pinangan pangerannya ditolak, utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran. Utusan tersebut kembali ke Pangeran Empang Kuala dan berkata, "Ampun Baginda Raja, hamba tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan untuk memperistri Putri Mayang Mengurai." Mendengar laporan dari utusannya tersebut, membuat sang pangeran naik pitam karena rasa malu yang amat sangat. Sang pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Seri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tersebut tak dapat dikendalikan lagi. Sang pangeran pun memerintahkan panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pertempuran tak terelakkan antara kedua kerajaan ini berlangsung di pinggiran Selat Malaka. Ratu Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula sang ratu membekali ketujuh putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran kedua kerajaan ini tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, negeri Seri Bunga Tanjung dihancurkan dan rakyatnya banyak yang tewas.
Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cisima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat di hilir Umai, mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun, menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cisima menghadap Pangeran Empang Kuala. Pangeran yang terduduk lemas kemudian bertanya, "Hai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu?" Sang utusan kemudian menjawab, "Hamba datang untuk menyampaikan pesan dari Ratu Cisima agar pangeran berkenan untuk menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita telah merusak bumi sakti Rantau Bertuah dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahteralah hidupnya." Setelah mendengar penjelasan dari utusan Ratu Cisima, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa beliaulah yang telah memulai peperangan ini. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya untuk kembali ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Cisima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya. Alangkah terkejutnya Ratu Cisima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka meninggal karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Cisima lupa bahwa bekal yang dia sediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sementara peperangan berlangsung selama 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cisima pun jatuh sakit, dan tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Sampai kini, pengorbanan Putri Tujuh itu tetap dikenang dalam sebuah lirik yang diberi judul Tujuh Putri. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa kota Dumai diambil dari kata De Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai. Di kota Dumai juga dapat dijumpai situs bersejarah berupa pesanggarahan Putri Tujuh yang terletak dalam komplek kilang minyak PT Pertamina Dumai. Selain itu, ada beberapa nama tempat di kota Dumai yang diabadikan untuk mengenang peristiwa itu. Di antaranya, kilang minyak milik Pertamina Dumai diberi nama Putri Tujuh. Bukit hulu Sungai Umai, tempat pertapaan jin, diberi nama Bukit Jin. Kemudian lirik Tujuh Putri sampai sekarang dinyanyikan sebagai nyanyian pengiring tari pulai dan asyik mayang bagi para tabib saat mengobati orang sakit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai adat istiadat di Provinsi Riau. Dimulai dari tari tradisional. Tari tradisional khas Riau adalah tari persembahan Melayu atau tari makan sirih. Tarian ini biasanya ditampilkan saat ada tamu kehormatan yang datang berkunjung. Salah satu penari nantinya akan membawa kotak yang berisikan daun sirih yang akan diberikan kepada tamu tersebut. Selamatlah datang, hai kami ucapkan. Selanjutnya kita beralih kepada makanan khas Riau. Salah satunya adalah bolu kemojo. Bolu kemojo merupakan kue basah khas Riau dengan bentuk bunga kenanga, tentunya dengan rasa yang unik. Di Provinsi Riau juga terdapat beberapa tradisi dan upacara. Salah satunya adalah tradisi Balimau Kasai. Ini adalah tradisi masyarakat Provinsi Riau dalam menyambut bulan suci Ramadan. Balimau sendiri bermakna mandi menggunakan air yang dicampur jeruk yang disebut limau.
Jeruk yang biasanya digunakan adalah jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Sedangkan kasai adalah wangi-wangian yang dipakai saat berkeramas. Tradisi Bali Mau Kasai ini sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan puasa, sekaligus sebagai simbol pembersihan diri. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai adat istiadat, cerita rakyat, dan tradisi dari Provinsi Riau. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.